Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fitri, nomor NPM 100-102 18118, kelas B Hukum Perbankan Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis, peluang, dan tantangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Adanya penduduk yang mayoritas Muslim ini bisa menjadi potensi tersendiri bagi perkembangan yang maju untuk industri ekonomi syariah di Indonesia. Zaman yang semakin modern ini, perkembangan teknologi dan ekonomi semakin berkembang pesat dan semakin maju. Itu semua demi memenuhi kebutuhan dan memudahkan di masyarakat, sama halnya dengan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat Muslim. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Tujuan perbankan syariah tidak lain mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam agar bermuamalat sesuai dengan syariat Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba, gharar yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Peluang perbankan syariah. Yang pertama yaitu mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kuantitas ini merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Bagaimanapun, penduduk Islam di Indonesia jumlahnya banyak, dan untuk memenuhi kebutuhan sudah pasti umat Islam akan lebih memilih yang sesuai dengan syariat Islam. Ketika umat Islam memanfaatkan, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat ke depannya. Peluang perbankan syariah yang kedua yaitu fatwa bunga bank. Dari fatwa bunga bank ini dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat Islam perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga dan berganti kepada sistem bagi hasil profit sharing yang lebih berkeadilan dan juga dapat menghindarkan umat Islam dari segala yang dilarang oleh syariat Islam. Kan syariah di Indonesia. Di samping memanfaatkan peluang, perbankan syariah juga dituntut untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Jika diperhatikan, di tengah-tengah perkembangan industri perbankan syariah yang pesat ini, perlu disadari masih adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Nah, tantangan perbankan syariah di Indonesia yang pertama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Masyarakat Muslim mayoritas beragama Muslim, namun kebanyakan lebih percaya dan mengandalkan lembaga keuangan non-Islam atau konvensional, sehingga disinilah peran pemerintah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di lembaga-lembaga instansi pemerintah maupun swasta, serta mempromosikan produk-produk bank syariah dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Tantangan perbankan syariah di Indonesia yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya insani atau sumber daya manusia.
Di Indonesia ini, jumlah muslimnya itu adalah mayoritas, bahkan terbesar di dunia. Tetapi untuk pemahaman memang sangat masih kurang. Kurangnya literasi ini, oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan ditugaskan untuk memberikan pemahaman kepada semuanya mengenai konsep-konsep yang ada di lembaga keuangan syariah. Bahkan saat ini, bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga masyarakat, ulama, itu baiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh. Literasi ini merupakan hambatan dan tantangan yang dihadapi di Indonesia. Tantangan perbankan syariah yang ketiga, yaitu inovasi produk perbankan syariah. Sekarang ini, persaingan di dalam industri perbankan sudah sangat tinggi, sehingga eksistensi perbankan syariah tidak dapat lagi hanya sekedar mengandalkan produk standar untuk menarik minat para nasabah. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kooperatif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk layanan perbankan syariah hanya sekedar mengitimasi produk perbankan konvensional. Bank syariah diharapkan untuk terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk inovatif yang mengedepankan uniqueness dari prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan nyata masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk semacam working group yang beranggotakan praktisi perbankan syariah untuk memikirkan secara bersama-sama inovasi produk yang dapat dikembangkan ke depannya.